Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 11 bab sistem ekskresi pada manusia bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan beberapa aktivitas berikut. Peristiwa ekskresi ditunjukkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh. Jadi untuk yang nomor 1, Hendra tampak terengah-engah saat jogging. Ini merupakan peristiwa ekspirasi karena di situ dia melakukan respirasi atau pernapasan. Itu mengeluarkan karbon dioksida. Yang nomor 2, Surya sering buang air kecil saat cuaca dingin. Nah, buang air kecil atau urin yang dihasilkan itu juga termasuk produk dari ekskresi. Yang nomor 3, Dika sering buang air besar setelah makan makanan pedas. Nah, kalau buang air besar itu bukan ekskresi, melainkan proses defekasi. Yang nomor 4, Arum meneteskan air mata saat matanya kemasukan debu. Nah, ini juga bukan ekskresi, melainkan peristiwa sekresi air mata oleh kelenjar air mata. Yang nomor 5, Bayu mengeluarkan banyak keringat saat berlari mengelilingi lapangan. Nah, ini juga merupakan salah satu proses ekskresi, yaitu mengeluarkan air dan juga garam mineral. Maka jawabannya di sini yang merupakan ekskresi adalah peristiwa yang dilakukan oleh Hendra, Surya, dan juga Bayu. Jawabannya adalah yang A. Nomor 2, di dalam tubulus contortus proximal terjadi proses reabsorpsi yang menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang terkandung dalam urin tersebut yaitu, jadi pada TKP atau tubulus contortus proximal itu berlangsung proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, penyerapan kembali yang diserap apa? Seperti glukosa, garam, air, asam amino, dan juga ion kalsium yang masih diperlukan oleh tubuh. Sehingga proses tersebut akan menghasilkan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan juga urobilin. Jadi 4 kandungan itulah yang masih terdapat di urin sekunder. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 3, perhatikan gambar struktur ginjal berikut. Pernyataan yang tepat mengenai bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah, jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X itu adalah gambar dari medula ginjal. Nah, pada bagian medula itu terdapat lengkung Henle, kemudian ada yang lengkung Henle naik dan juga lengkung Henle turun. Kemudian di situ juga ada pembuluh darah yang berfungsi mengumpulkan hasil ekskresi. Pembuluh tersebut adalah tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus ini berhubungan langsung dengan pelvis ginjal. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Pada bagian tersebut terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengumpulkan hasil ekskresi. Nomor 4, zat-zat yang disekresikan oleh sel-sel tubulus ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam darah adalah, jadi proses augmentasi itu berlangsung penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, di sini sel-sel tubulus akan mensekresi ion hidrogen, kemudian amonium, urea, kreatin, dan racun ke dalam lumen tubulus melalui proses difusi. Ion-ion ini lalu akan menyatu dengan urin sekunder. Penambahan ion hidrogen pada proses augmentasi sangat penting karena untuk menjaga keseimbangan asam basa atau pH yang ada di dalam darah. Maka di sini jawabannya adalah yang B, ion hidrogen. Nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin adalah, jadi Mimin jelaskan dulu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama adalah cuaca. Jadi apabila cuacanya panas, maka cairan tubuh akan lebih banyak dikeluarkan dalam bentuk keringat ketika panas. Tapi ketika dingin, cairan tubuh akan dikeluarkan lebih banyak dalam bentuk urin. Makanya ketika musim dingin atau sedang hujan, kalian akan lebih sering pipis
dibandingkan berkeringat. Yang kedua, usia anak balita lebih banyak mengeluarkan urin dibandingkan orang dewasa. Yang ketiga adalah psikologis. Orang yang cemas, maka dia akan lebih sering mengeluarkan urin. Hal ini dikarenakan aktivitas metabolisme pada orang yang cemas itu lebih cepat. Lalu yang keempat adalah hormon antidiuretik atau yang disebut dengan hormon ADH. Jadi apabila ADH meningkat, maka urin yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Ketika ADH-nya tinggi, urinnya lebih sedikit dan lebih pekat. Selanjutnya adalah jumlah air yang diminum. Jadi apabila kalian mengkonsumsi lebih banyak air, maka produksi urin yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Nah, di sini untuk pilihan gandanya yang A, apabila ADH seseorang meningkat, maka urinnya akan lebih encer. Bukan ya, ketika ADH-nya meningkat, urinnya justru lebih sedikit. Yang B, seseorang yang mengkonsumsi air minum akan mengeluarkan lebih banyak urin. Jadi makin banyak air minum, urinnya makin banyak. Berarti betul ya, jawabannya adalah yang B. Nomor 6, reabsorpsi zat-zat tertentu dapat terjadi secara transport aktif dan difusi. Ion natrium akan mengalami difusi dari sel-sel tubulus menuju ke pembuluh kapiler. Proses difusi tersebut terjadi karena, nah ingat ya, ini sebenarnya ada hubungannya dengan bab awal kemarin yang semester 1 kita pelajari tentang difusi dan osmosis. Jadi proses difusi itu bisa terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi. Jadi ada yang konsentrasinya rendah dan ada yang konsentrasinya tinggi. Kalau difusi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel tubulus. Nomor 7, perhatikan beberapa fungsi bagian kulit beserta gambar di samping. Situ ada sebagai makanan cadangan, kemudian menahan panas, membentuk sel-sel baru keluar tubuh, melindungi tubuh terhadap benturan dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri dan juga jamur. Fungsi bagian X pada gambar tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada bagian gambar soal itu adalah lapisan hipodermis. Pada lapisan hipodermis itu tersusun dari jaringan lemak atau adiposa. Nah, kalau jaringan lemak berarti fungsinya sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh dari benturan dan juga menahan panas tubuh. Maka jawabannya di sini adalah yang B, 1, 2 dan juga 4. Nomor 8, pernyataan yang tepat mengenai lapisan-lapisan kulit adalah, jadi ingat ya, lapisan kulit itu ada 3, ada epidermis, dermis dan juga hipodermis. Nah, epidermis itu tersusun dari 4 lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu lapisan kulit yang paling luar. Dia biasanya tersusun atas sel-sel mati yang bersifat keras dan tahan air. Yang biasanya ngelupas itu adalah stratum corneum. Lalu ada stratum lucidium. Dia itu lapisan sel-sel yang tidak berinti dan berfungsi mengganti stratum corneum yang telah rusak atau mengelupas. Yang ketiga, stratum granulosum, yaitu lapisan yang tersusun atas sel-sel yang berinti dan mengandung pigmen melanin, jadi yang menentukan warna kulit. Yang nomor 4, stratum germinativum, yaitu lapisan yang tersusun atas sel-sel yang selalu membentuk sel baru ke arah luar atau untuk regenerasi. Dan yang kedua adalah lapisan kulit dermis. Nah, ini merupakan lapisan yang di dalamnya terdapat akar rambut, pembuluh darah, kemudian ada kelenjar dan juga saraf. Ada kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, sedangkan yang lapisan hipodermis yang paling dalam itu adalah lapisan yang tersusun atas jaringan lemak atau jaringan adiposa. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Keringat dihasilkan oleh kelenjar yang terdapat pada lapisan dermis. Nomor 9. Johan melakukan percobaan sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah Johan melakukan percobaan tersebut, permukaan cermin berubah menjadi buram. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa paru-paru mengekskresikan
Jadi paru-paru itu merupakan ke dalam organ ekskresi. Apa sih yang dihasilkan oleh paru-paru atau yang diekskresikan oleh paru-paru? Ada dua, yaitu karbon dioksida dan juga uap air. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Johan yang dia menghembuskan nafas di hadapan cermin, di situ cerminnya akan buram karena mengandung uap air. Jadi percobaan ini membuktikan bahwa paru-paru mengekskresikan uap air. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10, selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Fungsi hati dalam sistem ekskresi adalah, jadi hati itu memiliki dua fungsi. Dia sebagai sistem pencernaan bisa, sebagai sistem ekskresi juga bisa. Maksudnya gimana? Apa sih yang diekskresikan oleh hati? Jadi hati itu akan mengekskresikan cairan empedu. Nah, cairan empedu ini berasal dari penghancuran sel darah merah yang telah tua. Maka jawabannya adalah yang E, mengeluarkan cairan empedu. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.